Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu metode ilmiah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa ilmu kimia itu berkembang melalui proses pengamatan. Kemudian dari pengamatan itu diperoleh data, kemudian datanya dianalisis, diolah, dan jadilah suatu teori. Jadi melalui proses yang disebut dengan proses metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan informasi mengenai sifat, penjelasan mengenai apa yang diamati, prosedur percobaan yang dilakukan, dan penyampaian informasi hasil pengamatan yang diperoleh yang berupa kesimpulan. Berikut adalah skema metode ilmiah. Berawal dari pengamatan, kemudian diperoleh data, kemudian datanya kita olah, kemudian kita tarik kesimpulan sementara, hipotesis. Dari hipotesis ini kita rancang percobaannya untuk menguji kesimpulan tadi. Dari percobaan yang kita lakukan, pastinya kita akan memperoleh data kembali. Nah, data ini kita olah lagi, kemudian kita, jika hasilnya itu benar, maka kita susun menjadi sebuah teori. Ilmu kimia pada dasarnya adalah ilmu yang berlatar dengan eksperimen atau ilmu yang diperoleh melalui eksperimen. Seperti Bu Nur katakan tadi pada metode ilmiah, yaitu untuk melakukan eksperimen kita bisa melakukannya di laboratorium. Kalau kita orang kimia, berarti laboratoriumnya adalah laboratorium kimia. Di dalam laboratorium kimia ada praktikan, yaitu orang yang praktikum, kemudian ada alat, juga ada bahan. Sebelum kita melakukan praktikum, sebaiknya kita pahami dulu, kita kenal aturan-aturan yang harus kita patuhi selama pelaksanaan praktikum. Hal ini ditujukan untuk keselamatan kita agar jadi sebelum kita melakukan praktikum, kita harus paham dulu dengan petunjuk aturan-aturan yang berada, aturan-aturan yang ada atau aturan yang mengatur selama kita melakukan percobaan di laboratorium. Jadi hal itu ditujukan supaya terjadi keselamatan dalam kita bekerja. Nah, kita juga harus memahami alat-alat laboratorium yang ada. Apakah alat itu terbuat dari kaca atau terbuat dari plastik? Terutama kita harus paham kegunaan alat tersebut. Contohnya, di sini di laboratorium kita nanti dapat berjumpa dengan berbagai alat, yaitu salah satunya seperti ini. Kalau kita menjumpai alat ini, itu namanya labu ukur, digunakan untuk mengukur volume cairan dengan teliti. Kalian juga bisa lihat alat-alat yang lain yang ada di slide ini, juga yang ada di buku kalian masing-masing. Kalian harus memahami kegunaan alat-alat tersebut. Selain kita perhatikan alat, kita juga harus tahu karakteristik bahan kimia tersebut. Karena apa? Bahan kimia yang kita gunakan itu adalah bahan kimia yang sifatnya berbahaya. Jadi bahan-bahan yang ada di lab, kita harus tahu karakteristik masing-masing bahan tersebut. Supaya apa? Ya, agar kita terhindar dari bahaya. Ada beberapa sifat atau karakteristik bahan kimia yang harus kita tahu. Kita bisa mengetahuinya dari lambang. Jika lambangnya seperti ini, maka dia adalah bahan kimia yang mudah meledak. Contohnya asetilina,
amonium nitrat. Ada juga yang berlambang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat pengoksidasi, yaitu aseton, asam sulfat, aseton dan asam sulfat salah satu contohnya. Kemudian kalian bisa lihat gambar-gambar yang lain, lambang-lambang, maksudnya lambang bahan kimia di sini ada beberapa. Jadi ketika kalian melakukan percobaan atau ketika kalian masuk dalam lab, kalian sebelumnya harus mengetahui petunjuk yang ada di lab, kemudian harus paham tentang alat-alat dan kegunaannya, kemudian juga harus paham tentang karakteristik dari bahan kimia tersebut.